Kita sering banget kan dengar kata zakat. Mungkin kita mikirnya, itu kan cuma soal amal atau sedekah biasa. Tapi, tunggu dulu. Di baliknya itu ada sebuah sistem, sebuah cetak biru ilahi yang presisi banget buat menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana kalau ternyata sebuah praktek kuno yang udah ada ribuan tahun justru pegang kunci buat masalah keadilan ekonomi modern? Di penelusuran kali ini, kita bakal bongkar sama-sama gimana sebuah prinsip lama bisa jadi super relevan, bahkan jadi solusi buat dunia kita sekarang. Penting banget buat kita ingat, zakat itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini ibadah yang unik banget loh. Dia itu kayak jembatan yang nyambungin hubungan vertikal kita sama Tuhan, habluminallah, sekaligus hubungan horizontal kita sama sesama manusia, habluminanas. Keren kan? Jembatan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Dan tahu nggak, arti kata zakat itu sendiri udah keren banget. Secara harfiah, artinya itu tumbuh, bertambah, bukan malah berkurang. Konsepnya tuh simple tapi dalam. Dengan kita membersihkan sebagian harta kita, kita justru bikin sisanya jadi lebih berkah. Dan yang paling penting, kita menumbuhkan kesejahteraan buat semua orang di masyarakat. Oke, jadi kemana sih dana yang suci ini harusnya disalurin? Nah, ini jawabannya bukan interpretasi bebas atau suka-suka kita. Ada cetak biru yang spesifik banget yang datang langsung dari sang perancang sistem ini. Dan inilah dia cetak birunya. Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini dengan sangat spesifik dan tegas nyebutin 8 golongan atau biasa disebut asnaf yang berhak nerima zakat. Gak kurang, gak lebih. 8 kategori ini udah dikunci dan ditetapkan langsung sama Allah. Coba deh perhatiin ketegasannya. Karena daftar ini datangnya dari Tuhan, ya sifatnya jadi absolut, gak bisa diubah-ubah. Makanya penting banget buat kita paham tiap-tiap kategori ini. Biar zakat bener-bener nyampe ke sasaran yang udah dia tentuin. Yuk, sekarang kita bedah satu persatu. Siapa aja sih 8 golongan ini? Kita mulai dari 2 kategori yang kelihatannya mirip, sering ketukar, padahal bedanya fundamental banget. Nah, ini dia ke-8 asnaf itu. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kelihatannya cuma daftar ya, tapi masing-masing punya definisi dan peran yang unik banget dalam jaring pengaman sosial ini. Yuk kita dalemin. Oke, fakir dan miskin. Apa sih bedanya? Sering banget kan kita anggap sama. Gini deh, gampangnya. Fakir itu orang yang bener-bener gak punya apa-apa buat hari itu. Kantongnya kosong, dapurnya kosong. Nah, kalau miskin, dia mungkin punya penghasilan tapi gak cukup buat nutupin kebutuhan dasarnya. Gaji ada tapi habis di tengah jalan. Dua-duanya ini jadi prioritas utama zakat. Kenapa? Biar gak ada satupun orang yang kelaparan. Lanjut, ada amil. Mereka ini mesinnya sistem zakat. Para profesional yang kerjaannya mastiin zakat ini jalan dengan efisien. Mulai dari ngumpulin sampai nyalurin. Terus ada mu'alaf. Mereka ini para mu'alaf atau orang-orang yang hatinya perlu dilembutkan terhadap Islam. Di sini, zakat jadi semacam pelukan selamat datang, alat buat memperkuat iman dan ngebangun jembatan sosial. Kategori kelima, rikab. Dulu, di zaman dulu, ini buat memerdekakan budak. Relevansinya sekarang bisa macam-macam, tapi intinya membebaskan orang dari belenggu. Keenam, ghorim. Ini buat orang-orang yang kelilit utang. Tapi catat ya, utangnya bukan karena buat foya-foya atau maksiat. Zakat di sini ngasih mereka tombol reset, kesempatan buat mulai lagi hidupnya tanpa beban finansial yang ngehancurin. 2 terakhir, ada fisabilillah, yang secara klasik artinya di jalan Allah. Biasanya ini buat mereka yang berjuang di jalan dakwah atau membela keyakinan. Dan terakhir, ibnu sabil. Ini tuh buat para musafir atau pelancong yang kehabisan bekal di tengah jalan. Mungkin di kampungnya dia orang kaya, tapi pas di jalan dia butuh bantuan. Zakat hadir buat mastiin nggak ada yang terlantar. Oke, definisinya udah jelas dari 1400 tahun lalu. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kita nerapin ini di abad ke-21? Gimana caranya kita mengukur kebutuhan di dunia modern yang serba kompleks ini? Nah, disinilah pemikiran ekonomi Islam kontemporer mulai unjuk gigi. Dan ini bukan lagi soal kira-kira atau tafsir klasik aja loh. Lembaga-lembaga zakat modern dan para akademisi sekarang tuh melakukan riset yang serius banget seperti yang bisa kita lihat di jurnal-jurnal ilmiah kayak gini. Tujuannya apa? Ya biar prinsip-prinsip tadi bisa diterjemahin jadi kebijakan yang relevan dan terukur buat zaman sekarang.
Dan kita nggak ngomongin uang receh. Potensi zakat di Indonesia aja, ini data tahun 2020, diperkirakan mencapai 327,6 triliun rupiah. Luar biasa kan? Bayangin deh dampak sosialnya kalau ini terkelola dengan baik. Tapi angka segede ini juga munculin pertanyaan penting. Gimana cara kita ngukurnya biar bener-bener tepat sasaran? Nah, salah satu alat ukur modern yang canggih itu namanya had kifayah. Ini bukan sekedar garis kemiskinan biasa. Kalau garis kemiskinan pemerintah biasanya nanya, kamu bisa makan nggak hari ini? Had kifayah itu pertanyaannya lebih dalam. Kamu bisa hidup dengan layak dan bermartabat nggak? Fokusnya beda banget. Dari sekedar bertahan hidup, jadi hidup sejahtera. Lihat deh perbedaannya di tabel ini. Jelas banget. Garis kemiskinan nasional fokusnya ke bertahan hidup. Cukup makan 2.100 kalori. Udah. Sementara had kifayah fokusnya ke kesejahteraan holistik, hidup layak. Cakupannya juga jauh lebih luas. Ada 7 dimensi. Mulai dari makanan, pakaian, rumah, sampai biaya buat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ini pendekatan yang benar-benar mau mengangkat martabat manusia, bukan cuma ngasih makan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Salah satu penerapan zakat modern yang paling menarik dan mungkin banyak yang nggak nyangka yang ternyata memperluas definisi salah satu dari 8 golongan tadi. Gini pertanyaannya, boleh nggak sih zakat yang Anda bayarkan itu dipakai buat biayain sekolahnya seorang mahasiswa atau santri? Jawabannya ternyata ada. Dan itu terletak pada penafsiran modern dari kategori fisabilillah. Masih ingat kan kategori fisabilillah atau di jalan Allah? Nah, banyak ulama kontemporer yang memperluas maknanya. Logikanya gini, perjuangan atau jihad di zaman sekarang itu senjatanya bukan lagi cuma pedang, tapi juga pena dan ilmu pengetahuan. Jadi, menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, itu dianggap sebagai bentuk perjuangan untuk menjaga dan memajukan Islam. Dan ini bukan pandangan baru loh. Ulama besar sekelas Imam An-Nawawi dari zaman dulu aja udah bilang, kalau ada orang yang mendedikasikan seluruh waktunya buat belajar ilmu agama, sampai nggak sempat kerja, dia boleh, bahkan halal menerima zakat. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu dianggap fardu kifayah, kewajiban kolektif. Kalau dia udah ngelakuin buat kita semua, ya kita wajib dukung dia. Implikasinya, wah ini luar biasa. Artinya zakat bisa berfungsi sebagai beasiswa penuh. Bisa buat bayar SPP, beli buku-buku penting, bahkan buat biaya hidup sehari-hari supaya para pencari ilmu ini bisa fokus belajar. Zakat dalam hal ini jadi investasi langsung buat masa depan intelektual dan spiritual umat kita. Jadi, kita balik lagi ke awal. Kita punya cetak biru yang umurnya udah 1.400 tahun, tapi canggihnya bukan main. Sebuah sistem yang dirancang buat keadilan sosial, sistem yang bisa ngangkat orang dari kemiskinan, bebasin orang dari utang, dan bahkan berinvestasi di ilmu pengetahuan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal relevan atau enggaknya sistem ini, tapi lebih ke sejauh mana kemauan kita semua untuk membangunnya secara penuh hari ini.